Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah urusan antara pria dan wanita, sesuatu yang sederhana seperti nasi goreng di pinggir jalan Jakarta. Sampai hari itu tiba, ketika tatapan mata Budi, teman sekamarku yang seperti kakak besar, membuat jantungku berdegup kencang seperti gempa di Lombok. Dan saat itulah saya sadar, rahasia terdalam saya bisa menghancurkan segalanya, termasuk persahabatan kami yang sudah seperti keluarga. Saya, Adi, seorang mahasiswa semester akhir di Universitas Indonesia, tinggal di sebuah kos-kosan sederhana di kawasan Tanah Abang. Hidup saya biasa saja, kuliah, nongkrong di warung kopi, dan sesekali main bola dengan teman-teman. Budi, dia berbeda. Dia lebih tua 2 tahun, sudah bekerja sebagai mekanik di bengkel mobil dekat Pasar Senen. Tubuhnya tegap, kulitnya gelap karena matahari, dan senyumnya selalu membuat orang merasa aman. Kami bertemu saat saya pindah ke kos itu setahun lalu. Awalnya, dia hanya teman sekamar yang suka mengajak saya makan malam karena tahu saya sering lupa makan. "Adi, jangan kayak anak kecil lah," katanya sambil tertawa, suaranya dalam dan hangat seperti angin malam di pantai Bali. Tapi lambat laun perasaan itu muncul. Awalnya saya abaikan. Saya pikir itu hanya kekaguman pada sosoknya yang kuat. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kaku, pria seperti saya seharusnya tidak memikirkan hal seperti itu. Saya ingat malam pertama ketika saya sadar. Kami baru pulang dari nonton pertandingan Persija Persib di Gelora Bung Karno. Hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan banjir. Budi meminjamkan jaketnya untuk saya. "Pakai aja, jangan sakit," katanya sambil memeluk bahu saya sebentar untuk menghangatkan. Saat itu, sentuhannya seperti listrik yang menyambar hati saya. Di kamar, saat dia tidur, saya memandang wajahnya yang lelah. Mengapa hati ini berontak? Saya bukan seperti itu. Saya pernah punya pacar perempuan di SMA, meski putus karena jarak. Tapi sekarang, setiap kali Budi bicara, suaranya seperti lagu yang tak bisa saya hentikan di kepala. Keesokan harinya, saya coba lupakan. Saya sibukkan diri dengan tugas kuliah tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Tapi pikiran saya selalu kembali ke Budi. Apa dia tahu? Tentu tidak. Dia selalu cerita tentang gadis-gadis di bengkel, meski saya tahu dia belum punya pacar tetap. "Adi, kamu harus cari cewek yang baik, seperti di kampungku di Yogyakarta," katanya suatu malam sambil merokok di balkon. Saya hanya tersenyum, tapi dalam hati, saya berteriak, "Bagaimana kalau yang saya inginkan adalah kamu?" Konflik dalam diri saya semakin dalam. Saya takut. Di negeri ini, cinta seperti ini bisa jadi aib keluarga. Ayah saya, seorang guru di desa kecil di Jawa Tengah, pasti akan hancur jika tahu. Ibu saya, yang selalu berdoa agar saya menikah dan punya anak, bagaimana? Suatu hari, teman kami, Riko, datang ke kos. Riko adalah sahabat Budi dari kecil, juga mekanik di bengkel yang sama. Kami bertiga sering nongkrong. Tapi hari itu, Riko membawa berita yang membuat hati saya hancur. "Bud, lo tau gak, ada gosip di bengkel. Katanya lo deket banget sama Adi, sampai kayak." "Lo tau lah." Budi tertawa keras. "Apaan sih, Rik? Adi kan kayak adik gue. Jangan ngaco." Tapi Riko melanjutkan, "Serius, bro. Di Indonesia ini, orang cepet salah paham. Lo jangan sampai dicap aneh." Saya mendengar dari balik pintu kamar mandi, dan rasanya seperti pisau menusuk. Apakah Budi juga berpikir begitu? Malam itu, saya berpura-pura tidur lebih awal. Dalam kegelapan, air mata saya mengalir. Mengapa cinta ini harus begini? Saya ingin lari, tapi kemana? Kos ini adalah rumah saya sekarang. Keesokan paginya, Budi bertingkah biasa. Dia membuat sarapan nasi uduk untuk kami. "Adi, bangun. Hari ini gue libur, kita jalan-jalan ke Monas yuk." Saya setuju, berharap bisa melupakan semalam.
Di Monumen Nasional, di bawah sinar matahari pagi, kami beroto bersama. Budi meletakkan tangannya di bahu saya lagi, dan hati saya berdegup. Lo tau gak, Adi, gue seneng punya temen kayak lo. Kayak saudara sendiri. Kata-katanya seperti madu, tapi juga racun. Saudara. Itu bukan yang saya inginkan. Dalam hati saya berdebat, Adi berhenti. Ini salah. Tapi mengapa rasanya benar? Sepanjang hari, saya coba nikmati momen itu, tapi pikiran saya penuh badai. Malam harinya, saat kami kembali, hujan lagi. Di kamar, Budi mandi duluan. Saya duduk di tempat tidur, memandang oto kami di ponsel. Tiba-tiba, ponsel Budi berdering. Saya lihat sekilas, pesan dari Riko, Bud, hati-hati sama Adi. Gue lihat dia pandang lo aneh kemarin. Hati saya jatuh. Apakah Riko tahu? Saya hapus pesan itu dari pikiran, tapi tak bisa. Saat Budi keluar mandi, dia lihat wajah saya pucat. Kenapa, ditanyanya khawatir. Saya gelengkan kepala. Tapi dalam hati, saya berteriak, aku mencintaimu, bodoh. Tapi aku takut kehilanganmu. Hari-hari berikutnya, saya coba jaga jarak. Saya pulang larut dari kampus, menghindari makan malam bersama. Budi perhatikan. Adi, lo lagi ada masalah ya? Cerita dong. Saya bohong bilang tugas kuliah banyak. Tapi sebenarnya, saya sedang berjuang dengan diri sendiri. Di masjid dekat kos, saya salat dan berdoa, ya Allah, tolong hilangkan perasaan ini jika salah. Tapi semakin saya lawan, semakin kuat. Saya ingat cerita dari teman tentang orang-orang yang diusir keluarga karena orientasi mereka. Apakah itu nasib saya? Suatu malam Budi pulang mabuk setelah pesta dengan teman bengkel. Dia jatuh ke tempat tidur, mengerang. Saya bantu dia minum air. Terima kasih, Di. Lo emang terbaik, gumamnya. Lalu dia pegang tangan saya. Saat itu dunia berhenti. Saya ingin katakan semuanya, tapi takut. Malam itu saya tak tidur, memandang langit-langit. Mengapa Tuhan beri perasaan ini jika harus disembunyikan? Keesokan harinya, konflik semakin dalam. Riko datang lagi dan kali ini dia bicara langsung. Adi, gue tahu lo suka Budi. Jangan bohong. Gue lihat mata lo. Saya kaget tapi denyut. Apaan sih, Rik? Lo ngigau. Tapi Riko tersenyum sinis. Gue sahabat Budi. Gue gak mau dia rusak gara-gara lo. Ancaman itu membuat saya gemetar. Apa yang akan dia lakukan? Sore itu saya putuskan untuk bicara dengan Budi. Tapi sebelum itu saya jalan-jalan ke Taman Athaillah di Kota Tua. Di sana, di tengah hiruk-pikuk turis, saya renungkan hidup saya. Adi, kamu harus jujur. Tapi bagaimana jika dia pergi? Kembali ke kos, Budi sedang menunggu. Adi, kita bicara. Hatiku berdegup kencang. Apakah saatnya tiba? Dan saat itulah, Budi memulai pembicaraan yang membuat dunia saya berputar. Adi, Riko bilang sesuatu yang aneh. Katanya lo suka gue. Kayak lebih dari teman. Wajahnya serius, mata hitamnya menembus jiwa saya. Saya terdiam, mulut kering seperti pasir di pantai Kuta. Dalam hati, saya berteriak, ya bodoh. Aku mencintaimu sejak lama. Tapi kata-kata tak keluar. Saya hanya gelengkan kepala, berpura-pura tertawa. Riko ngaco, Bud. Dia pasti bercanda. Tapi Budi tak puas. Dia pegang bahu saya, jujur, Di. Gue gak marah. Gue cuma mau tahu. Tekanan itu membuat air mata saya hampir tumpah. Mengapa harus begini? Di Indonesia, di mana masyarakat masih melihat cinta seperti ini sebagai dosa, bagaimana saya bisa jujur? Malam itu, setelah Budi tidur, saya duduk di balkon, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip.
Pikiran saya penuh badai. Adi, kalau kamu bilang mungkin dia paham. Tapi kalau tidak, kamu kehilangan segalanya. Saya ingat masa kecil di desa, ketika ayah mengajari saya tentang nilai-nilai Islam yang toleran, tapi juga tentang norma keluarga. Pria harus menikah dengan wanita, katanya dulu. Apakah ayah akan mengerti? Saya ragu. Dan Budi, dia dari keluarga konserati di Yogyakarta, di mana tradisi Jawa masih kuat. Apa dia bisa terima? Keesokan harinya, saya coba lupakan dengan pergi ke perpustakaan kampus. Tapi pikiran tak berhenti. Saya baca buku tentang sejarah di Asia Tenggara, diam-diam ternyata, di Indonesia, ada komunitas yang berjuang meski dihadang undang-undang dan stigma. Itu memberi harapan kecil. Pulang ke kos, Budi sedang masak rendang, aroma rempahnya memenuhi ruangan. Makan yuk, Di. Gue masak spesial. Senyumnya membuat hati saya luluh. Saat makan, kami bicara tentang mimpi. Gue mau bangun bengkel sendiri di Jogja, katanya. Lo ikut gak? Saya tersenyum, mau dong. Tapi dalam hati ikut sebagai apa? Teman atau lebih? Tapi konflik semakin mendalam ketika Riko kembali. Kali ini dia bawa bukti foto saya memandang Budi di Monas, yang dia ambil diam-diam. Lihat ini, Bud. Adi emang aneh. Budi marah pada Riko. Lo ngapain oto-oto gitu? Adi temen gue. Tapi saya lihat keraguan di matanya. Malam itu Budi tanya lagi. Adi, bener gak? Saya tak tahan. Air mata mengalir. Ya, Bud. Aku suka kamu. Lebih dari teman. Diam, dunia hening. Budi bangun pergi ke balkon. Saya ikut, Bud. Aku gak mau rusak persahabatan kita. Dia balik badan, matanya basah. Adi, gue. Gue juga merasakan sesuatu. Tapi gue takut. Pengakuan itu seperti petir di langit cerah. Budi, pria kuat itu, juga punya perasaan sama. Kami duduk di balkon, cerita panjang lebar. Ternyata Budi pernah merasakan hal serupa di masa SMA, tapi dia tekan karena keluarga. Di Jogja, orang kayak kita bisa diusir, Di. Kata-katanya penuh rasa sakit. Saya pegang tangannya, kita bisa hadapi bersama. Malam itu, kami dekatkan diri, meski hanya bicara. Tidak ada yang lebih, tapi hati kami terhubung. Tapi kebahagiaan itu singkat. Riko merasa dikhianati, mulai sebarkan gosip di bengkel. Budi dan Adi, mereka pasangan gay. Kata-kata itu menyebar seperti api di hutan kering. Budi dipanggil bosnya. Bud, kalau benar, gue gak bisa tolerir. Ini bisnis, orang bisa boikot. Budi pulang dengan wajah muram. Adi, kita harus hati-hati. Tapi dalam hati saya, mengapa dunia begini kejam? Kita hanya mencinta. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Keluarga Budi telepon, tanya kenapa dia jarang pulang. Ada apa, nak? Tanya ibunya. Budi bohong, tapi stres. Saya juga, ayah saya tanya kapan punya pacar. Cepat nikah, Di. Saya ingin bilang, ayah, pacarku pria. Tapi tak bisa. Konflik dalam semakin dalam. Saya mulai ragu, Adi, apa ini layak? Mungkin lebih baik akhiri. Suatu malam, kami bertengkar. Budi bilang mungkin kita harus berpisah sementara. Saya marah, kenapa? Karena Riko. Karena dunia. Dia menangis, gue gak mau lo sakit, Di. Tapi saya pergi jalan-jalan ke Ancol. Di pantai, angin laut meniup wajah saya. Mengapa cinta ini penuh duri? Saya putuskan untuk pergi dari kos, cari tempat baru. Tapi sebelum pergi, Budi hentikan saya. Jangan, Di. Kita lawan. Kami peluk, meski hanya sebentar. Tapi Riko belum selesai. Dia hubungi keluarga Budi, cerita semuanya.
Ibunya datang ke Jakarta, marah besar. Budi, kamu gila. Ini dosa. Budi berlutut, menangis. Saya sembunyi, tapi dengar semuanya. Hati saya hancur. Adi, ini akhirnya. Malam itu, Budi datang ke kamar saya. Adi, ibu suruh gue pulang ke Jogja. Nikah dengan gadis pilihan. Saya terduduk. Pengkhianatan dari keluarga, dari sahabat. Bud, jangan. Tapi dia bilang gue harus. Ma. Dia pergi meninggalkan saya sendirian. Air mata tak berhenti. Mengapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kepergian Budi seperti lubang hitam di hati saya. Kos terasa sepi, seperti kota mati setelah banjir bandang di Jakarta. Saya coba sibukkan diri dengan kuliah, tapi setiap sudut mengingatkan pada dia, tempat tidurnya yang kosong, gelas kopi awritnya. Dalam hati, saya berteriak, Bud, kenapa kamu menyerah? Kita bisa bertahan. Tapi kenyataan pahit. Riko, sahabat yang kini musuh, masih sebarkan racun. Teman-teman di kampus mulai pandang aneh. Adi, bener gak gosip itu? Saya denyut, tapi dalam jiwa, saya hancur. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk. Saya telepon Budi, tapi dia tak angkat. Pesan saya tak dibalas. Apakah dia benar-benar pergi? Saya pergi ke bengkelnya, tapi bos bilang dia sudah resign. Ke Jogja. Hati saya remuk. Di malam-malam sunyi, saya renungkan, Adi, mungkin ini takdir. Cinta seperti ini tak punya tempat di tanah air. Tapi bagian lain berontak, tidak. Kita manusia, punya hak bahagia. Suatu hari, saya dapat pesan dari nomor tak dikenal. Adi, ini Ibu Budi. Tolong jangan hubungi anak saya lagi. Dia akan menikah bulan depan. Kata-kata itu seperti pisau. Menikah. Begitu cepat. Saya jatuh ke lantai, menangis. Bud, kamu khianati aku. Pengkhianatan ini lebih dalam dari apapun. Saya ingat momen-momen kami jalan-jalan ke Borobudur saat libur, di mana kami janji akan selalu bersama. Kayak saudara, katanya dulu. Tapi sekarang, saudara apa yang meninggalkan? Saya putuskan untuk pergi ke Jogja, cari kebenaran. Naik kereta malam, pikiran saya penuh badai. Adi, apa kamu gila? Dia akan menikah. Tapi hati tak mau diam sampai di Jogja, udara sejuk menyambut, tapi hati panas. Saya cari alamat keluarganya di kampung dekat Malioboro. Di sana, rumah sederhana dengan halaman penuh bunga. Saya sembunyi, lihat Budi di teras, bicara dengan seorang gadis cantik. Mereka tertawa. Hati saya jebol. Ini akhirnya. Tapi malam itu, saya hubungi dia lewat pesan. Bud, aku di Jogja. Kita bicara. Dia balas, jangan di. Bahaya. Tapi saya tak peduli. Kami bertemu diam-diam di Taman Sari, di bawah cahaya bulan. Budi tampak kurus, matanya lelah. Adi, kenapa kamu datang? Saya marah karena kamu khianati aku. Menikah. Dia menangis, bukan khianat, Di. Ini untuk lindungi kita. Ibu sakit kalau tahu. Riko cerita semuanya. Kami duduk di bangku tua, cerita panjang. Ternyata Budi tak mau nikah, tapi terpaksa. Gue cinta lo, Di. Tapi keluarga. Saya pegang tangannya, lari saja sama aku. Tapi dia geleng, gak bisa. Kita akan dihukum masyarakat. Konflik itu membuat kami bertengkar lagi. Bud, kamu pengecut, kata saya. Dia pergi meninggalkan saya sendirian di taman bersejarah itu. Air mata mengalir, mengapa cinta ini begitu menyakitkan. Kembali ke Jakarta, saya jatuh sakit. Demam tinggi seperti tubuh menolak hidup tanpa dia. Teman kampus datang, tapi saya tolak. Dalam delusi, saya bayangkan Budi kembali. Adi, bangun. Tapi itu mimpi.
Saat sembuh, saya putuskan untuk saya ikut komunitas rahasia di Jakarta, di mana orang-orang seperti saya berbagi cerita. Di sana saya belajar bahwa cinta tak salah, masyarakat yang buta. Tapi hati masih sakit. Bulan berlalu, hari pernikahan Budi mendekat. Saya dapat undangan dari Riko mungkin untuk menyakiti. Datanglah, lihat Budi bahagia. Saya marah, tapi pergi. Di Jogja lagi, di gedung pernikahan sederhana. Saya sembunyi di belakang, lihat Budi di pelaminan, wajahnya pucat. Saat ijab kabul, hati saya berdegup. Bud, jangan. Tapi dia ucap, saya terima. Dunia runtuh. Setelah acara, saya pergi ke pantai Parangtritis. Ombak besar menghantam seperti amarah saya. Mengapa, Tuhan? Mengapa beri cinta lalu ambil? Saya ingin tenggelam tapi ingat keluarga. Ayah telepon, Adi pulanglah. Kami kangen. Saya bohong, baik, ya. Tapi malam itu kejutan datang. Budi hubungi saya. Adi, gue gak nikah. Gue tolak di detik akhir. Apa? Saya kaget. Kenapa? Dia bilang, karena gue gak bisa bohongi hati. Gue cerita ke ibu meski dia marah. Tapi dia bilang, nak, bahagiamu yang utama. Air mata bahagia mengalir. Datanglah, Di. Kita mulai lagi. Saya berlari ke rumahnya. Di sana, Budi menunggu ibunya di samping, wajahnya lelah tapi tersenyum tipis. Makan tante, nak. Tante takut. Kami peluk meski masih ada luka. Riko. Dia minta nanti sadar kesalahannya. Kembalinya Budi seperti matahari terbit setelah badai panjang di Samudra Hindia. Kami mulai lagi tapi dengan hati-hati. Di Jakarta, kami pindah ke kos baru di kawasan Kemang jauh dari gosip lama. Budi cari kerja baru sebagai mekanik di dealer mobil besar. Saya lanjut kuliah, tapi sekarang dengan semangat baru. Tapi luka pengkhianatan masih ada. Setiap malam saya renungkan, Adi, percaya lagi. Setelah semua itu, Budi tahu dia pegang tangan saya, Di. Gue bodoh dulu. Kata-katanya penuh penyesalan membuat hati saya luluh. Tapi konflik baru muncul. Keluarga saya tahu dari gosip yang bocor. Ayah telepon, suaranya gemetar, Adi, bener gak? Kamu dengan pria? Saya diam lalu jujur, ya. Aku cinta Budi. Diam panjang. Pulang sekarang, katanya marah. Saya pergi ke desa di Jawa Tengah, hati berat. Di rumah, ayah duduk di teras, ibu menangis. Kenapa, nak? Kita didik kamu benar. Saya jelaskan, ini bukan pilihan, ya. Ini hati. Mereka tak paham dulu, tapi ayah bilang, berpikirlah. Jangan hancurkan keluarga. Malam itu saya salat lama, berdoa, ya Allah, beri jalan. Keesokan harinya, ayah bicara panjang. Ternyata dia punya teman yang seperti saya, tapi disembunyikan. Yah, takut kamu menderita. Air mata kami mengalir. Akhirnya dia peluk saya, Yah, coba pahami. Tapi hati-hati. Itu langkah kecil, tapi berarti. Kembali ke Jakarta, Budi tunggu dengan cemas. Gimana? Saya cerita dan kami peluk. Tapi Riko muncul lagi, minta maaf. Gue salah, bro. Gue takut kehilangan lo. Budi makan, tapi saya ragu. Adi, dia sahabat gue. Konflik dalam, percaya dia lagi. Tapi demi Budi, saya coba. Hari-hari kami penuh romansa kecil, jalan-jalan ke Ragunan, makan sate di pinggir jalan. Budi bisik, gue cinta lo selamanya. Tapi masyarakat masih jadi musuh. Di kampus ada yang bully, Guy. Hati-hati. Saya ingin balas, tapi Budi tahan, biarin, Di. Kita kuat. Suatu hari, konflik klimaks. Bos Budi tahu tentang kami dari gosip Riko yang lama.
Bud, pilih kerja atau itu. Budi marah, ini hidup gue. Dia resign lagi. Malam itu dia pulang frustrasi. Adi, gimana kita hidup? Saya pegang dia, bersama kita bisa. Tapi dalam hati Adi, ini ujian lagi. Kami putuskan buka usaha kecil, warung makan di dekat kampus. Saya bantu setelah kuliah. Awalnya susah, tapi pelanggan datang. Di sana kami bangun mimpi. Tapi ibu Budi sakit kanker. Kami pergi ke Jogja. Di rumah sakit ibu pegang tangan kami, bahagialah, nak. Tante salah dulu. Kata-katanya penuh kasih, membuat kami menangis. Sakit ibu membuat kami lebih dekat. Budi rawat ibu, saya bantu. Di malam-malam panjang kami bicara tentang masa depan. Nanti kita ke Bali, honeymoon, candanya. Saya tersenyum tapi hati berat, bagaimana kalau ibu pergi? Ibu sembuh perlahan berkat doa dan obat. Kami kembali ke Jakarta dengan harapan baru. Tapi pengkhianatan lama muncul lagi, Riko, ternyata dia iri karena Budi lebih sukses dulu. Dia coba sabotase warung kami, sebarkan rumor. Pelanggan kurang. Budi marah besar, Rik, kenapa lo begini? Riko menangis, gue takut sendirian. Akhirnya, kami makan tapi batasi hubungan. Konflik itu membuat kami lebih kuat. Saya lulus kuliah, dapat kerja di perusahaan IT, Budi kembangkan warung. Kami hidup sederhana, tapi penuh cinta. Di malam ulang tahun saya, Budi beri cincin sederhana. Ini janji, Di. Selamanya. Air mata bahagia, ya, Bud. Tapi ujian terakhir datang. Demonstrasi anti-LGBTI di Jakarta, orang-orang marah. Kami takut. Adi, mungkin kita pindah ke luar negeri. Tapi saya bilang, tidak. Ini tanah air kita. Kita lawan dengan cinta. Kami ikut komunitas advokasi diam-diam, itu berbahaya, tapi bermakna. Akhirnya, setelah semua badai, kami temukan kedamaian. Keluarga terima perlahan. Masyarakat. Masih lama. Tapi hati kami tenang. Adi, terima kasih atas segalanya, kata Budi suatu malam di atap kos, memandang bintang. Saya balas, kita selamanya. Kedamaian itu rapuh, seperti daun di angin muson. Suatu hari, ancaman nyata datang. Kelompok radikal tahu tentang kami dari media sosial, mungkin dari posting lama. Mereka datang ke warung, rusak tempat. Keluar, orang sesat, teriak mereka. Budi lindungi saya, tapi dia dipukul. Darah mengalir dari dahinya. Saya berteriak, berhenti. Polisi datang, tapi lambat. Di rumah sakit, Budi terbaring, mata tertutup. Hati saya hancur, Bud, jangan tinggalkan aku. Malam itu, saya duduk di sampingnya, pegang tangan. Adi, gue kuat, gumamnya. Tapi dalam hati, mengapa dunia benci kita? Kita hanya mencinta. Berita menyebar, teman-teman datang dukung. Bahkan Riko, gue penyebabnya. Saya marah, ya lo. Tapi Budi makan, sudahlah, Di. Setelah pulih, kami tutup warung sementara. Tekanan mental berat. Saya depresi, tak bisa tidur. Adi, ini akhir, pikir saya. Budi lihat, dia peluk saya, tidak. Kita bangun lagi. Kami pindah ke Bali, cari kedamaian. Di sana, di Ubud, kami buka homestay kecil. Udara segar, sawah hijau. Tapi luka masih ada. Di Bali, kami temukan komunitas lebih terbuka. Orang-orang seperti kami hidup bebas. Tapi keluarga telepon, pulanglah. Kami ragu. Suatu malam di pantai Sanur, ombak menyanyi. Budi bilang, Di, gue mau nikah sama lo. Secara adat. Saya kaget, bisa. Dia tersenyum, di hati kita, ya. Kami adakan upacara kecil, hanya kami dan teman dekat. Di bawah pohon beringin kami janji. Selamanya, kata kami.
Tapi konflik datang lagi, ayah saya sakit, minta pulang. Kami kembali ke Jawa. Di desa ayah lihat kami, Adi bawa temanmu. Dia tahu, tapi terima. Yah mau cucu, tapi bahagiamu dulu. Tapi pengkhianatan terdalam dari dalam. Budi dapat tawaran kerja bagus di Singapura. Gue harus pergi. Untuk masa depan kita. Saya marah lagi. Kamu tinggalkan aku lagi. Dia jelas cuma sementara. Tapi hati ragu, Adi percaya. Dia pergi, saya sendirian di Jakarta. Bulan-bulan berlalu, komunikasi kurang. Saya takut apa dia temukan yang baru. Gosip datang, Budi dekat dengan rekan kerja. Saya telepon, bertengkar. Bud khianati lagi. Dia denyut, tidak. Percaya gue. Saya pergi ke Singapura, konfrontasi. Di apartemennya, saya lihat oto kami. Di kerja sibuk. Kami peluk, menangis. Jangan pergi lagi, kata saya. Dia janji gue pulang bulan depan. Kembali bersama, kami lebih kuat. Kami advokasi lebih aktif, ikut parade Pride rahasia. Risiko tinggi tapi bermakna. Suatu hari, Riko mati dalam kecelakaan. Kami datang ke pemakaman, makan masa lalu. Dia sahabat meski salah, kata Budi. Konflik terakhir, masyarakat tolak kami di desa. Tapi kami lawan dengan kebaikan. Kami bantu korban banjir, dapat simpati. Perlahan orang paham, mereka baik. Akhirnya, kami temukan rumah di Bandung, hidup tenang. Budi buka bengkel, saya kerja remote. Di malam hari, kami bicara, terima kasih atas perjuangan. Saya balas, kita menang. Cinta kami, meski penuh luka, jadi inspirasi. Kemenangan itu pahit manis, seperti kopi tubruk tanpa gula. Di Bandung, udara dingin menyusup tulang, tapi hati hangat. Tapi bayang masa lalu masih menghantui. Suatu malam, mimpi buruk, Budi pergi lagi. Saya bangun berkeringat, Bud, jangan. Dia peluk, gue di sini. Tapi dalam jiwa, luka pengkhianatan Riko, keluarga, masyarakat, masih berdarah. Hari-hari kami penuh rutinitas, pagi salat bersama, kerja, malam bicara. Tapi konflik muncul dari dalam. Saya ingin anak adopsi. Bud, bisa. Dia ragu, di Indonesia, susah. Kami bertengkar, kamu tak mau. Dia bilang, takut mereka menderita seperti kita. Air mata mengalir, Adi, kita cukup berdua. Tapi hati saya berontak, mengapa tak lengkap? Kami konsultasi komunitas, cari jalan. Akhirnya, kami adopsi anak yatim dari panti asuhan di Bogor. Anak laki-laki, nama Andi. Awalnya susah, masyarakat tanya, siapa ibunya? Kami jawab, kami ayahnya. Gosip lagi, tapi kami abaikan. Andi bawa cahaya. Dia panggil kami Papa Adi, Papa Budi. Di sekolah, dia dibully, ayahmu aneh. Andi pulang menangis. Hati saya hancur, Bud, ini salah kita. Tapi Budi ajar Andi, cinta tak salah. Yang salah mereka yang benci. Konflik klimaks ketika keluarga besar datang. Paman Budi marah, kalian rusak generasi. Kami debat panjang. Paman lihat Andi bahagia. Akhirnya mereka pergi, tapi benih keraguan tertanam. Malam itu Budi menangis, gue takut gagal. Saya peluk, kita bersama. Tahun berlalu, Andi besar. Dia tahu cerita kami, bangga. Papa, kalian pahlawan. Kata-katanya obati luka. Kami ikut gerakan HAKLB di Indonesia, bicara di forum rahasia. Risiko ancaman mati. Tapi kami lawan untuk Andi, untuk masa depan. Pengkhianatan terakhir dari teman lama. Seseorang dari komunitas bocorkan identitas kami ke media. Berita pasangan gay adopsi anak. Demo di depan rumah. Kami takut, Bud, lari. Tapi tidak.
Kami keluarga biasa. Polisi lindungi, masyarakat terbagi. Beberapa dukung, biarkan mereka. Kami menang di pengadilan adopsi sah. Kemenangan itu personel. Di usia tua, kami duduk di teras, memandang Gunung Tangkuban Perahu. Andi sudah menikah, punya anak. Papa, terima kasih. Budi pegang tangan saya, kita lakukan. Cinta kami penuh pengkhianatan, konflik, tapi berakhir personel. Di tanah air, kami bukti bahwa cinta menang. Meski Beach pernah datang, harapan selalu ada. Selamanya, bisik Budi. Saya balas, ya.